Baik, selamat pagi, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita belajar kimia SMA atau MA, peminatan yaitu kelas 11 dari buku Intan Pariwara tahun 2020. Baik, nah yang pertama kita belajar tentang hidrokarbon. Jadi bab 1 di dalam kurikulum itu senyawa hidrokarbon. Oke, jadi kalau kita mulai dari yang pertama, senyawa hidrokarbon ya. Senyawa hidrokarbon. Nah, kalau kita belajar senyawa hidrokarbon, ini terdiri dari dua kata, hidro dan karbon. Nah, memang definisinya yaitu senyawa yang berasal dari atom C dan H saja. Nah, jadi belum ada atom yang lain. Bagaimana kalau ada atom yang lain, ada O? Nah, itu biasanya senyawa organik. Jadi sebenarnya hidrokarbon juga senyawa organik, berasal dari senyawa organik, tapi khusus untuk yang C dan H saja. Jadi kita lihat atom C dulu. Nah, karena di sini ada C dan H saja, maka yang harus kita pelajari yang pertama adalah kekhasan atom karbon. Nah, biasanya karbon itu warna hitam. Nah, jadi kalau di buku ini, nah ini hidrokarbon, ini ada karbon yang warna hitam gini. Lalu ada yang warna putih, itu H-nya. Jadi ada C 2 buah, lalu ada H nanti ini 3 jadi 6. Nah, kalau di sini ada C-nya 1, lalu H-nya ada 4. Nah, kalau gitu apa khasnya hidrokarbon? Nah, yang pertama kita lihat yaitu memiliki 4 valensi. Memiliki 4 elektron valensi. Nah, dari mana kita tahu? Yaitu kalau C-nya itu nomor atomnya 6, nomor masanya 12. Elektronnya yang 6-nya ya. Nah, coba kita konfigurasikan secara kulit boleh, yaitu 2 kulit pertama, 4 kulit kedua. Nah, jadi yang dimaksud dengan valensi berarti yang ini deh. Elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, biasanya di dalam ikatan dia berikatan kovalen, kemudian digambarkan elektron valensinya pakai titik seperti ini. Nah, kalau yang namanya atom harus stabil, memiliki 8 elektron valensi, maka atom karbon ini akan berikatan dengan atom yang lain dengan menangkap atau memakai 4 elektron lagi. Nah, jadi sifat yang pertama memiliki 4 elektron valensi, digambarkan Lewisnya seperti ini. Nah, kalau kita ingat hidrogen kan atom nomor atomnya 1. Nah, konfigurasinya kulit 1 ya 1 ya. Nah, berarti valensinya 1. Kalau hidrogen itu 1 elektron, maka untuk mencapai stabil dia menangkap bukan 7 elektron supaya jadi 8, tapi dia hanya jadi 2 saja, jadi helium ya. Nah, jadi menangkap 1 elektron saja. Nah, jadi kalau C menangkap 4, H menangkap 1, maka harus diapakan? Nah, nanti kalau H-nya digambarkan, maka gambarnya di sini elektron valensinya itu ya. Kalau C ada 4 bulat-bulat, dengan atom H-nya kita bedakan dengan pakai silang. Nah, kalau ini kita kali berapa supaya sama? Ini dikali 1, ini dikali 4. Nah, ketika 1 kali 4, maka ini akan jadi angka indeks senyawa yang terbentuk. C-nya 1, H-nya 4. CH4. Nah, gimana bentuk CH4 itu? Kalau secara Lewis, berarti atom C-nya yang di pusat, lalu ada H kiri, kanan, atas, dan bawah. Nah, nanti kita tuliskan 4 buah elektron pada atom C, lalu ada H-nya 1-1 masing-masing. Sehingga kalau dia berikatan, waktu kita belajar kimia di kelas 10, hanya cukup mengambil 1,
yang bawah juga ngambil 1, yang di atas ngambil 1, yang di kiri yang di atas ngambil 1. Nah, nanti ini kita gambarkan C. Setiap sepasang elektron ditulis satu garis. Kiri juga, atas juga, bawah juga. Nah, itulah dia gambarnya. Jadi kesimpulan yang pertama, atom C mempunyai 4 elektron valensi dan dia juga mempunyai 4 tangan ya. Jadi karena dia 4 valensi, maka dia mempunyai 4 tangan. Jadi supaya lebih mudah, maka tangannya ada 4 yang garis-garis yang ini. Nah, itu anggap tangannya si C gitu ya. Nah, itu sifat yang pertama, memiliki 4 elektron valensi karena nomor atomnya 6. Kemudian yang kedua, atom C relatif kecil. Relatif kecil. Nah, itu yang ketiga, ini yang paling khas, yaitu memiliki rantai. Atom C dapat membentuk rantai karbon. Dapat membentuk rantai karbon. Nah, maksud rantai karbonnya apa? Yaitu di antara C dengan C berikatan bisa juga. Berarti C dengan C, lalu C dengan C lagi, C dengan C lagi, C dengan C lagi. Maka sesama C bisa berikatan. Nah, untuk mempermudahnya, kita cari yang sederhana dulu. Misalnya kita punya C2H6. Nah, gimana bentuk C2H6? Nah, oke. Nah, maka C2H6 ini, kalau kita buat struktur Lewisnya, maka gini caranya. C, lalu ada H-nya 6 buah, ada di kiri, ada di bawah, ada di atas. Yang ini ada di kanan, ada di atas, ada di bawah. Nah, coba kita gambarkan elektron valensinya. Kalau elektron valensi C, kita gambarkan titik gini, sedangkan H pakai silang. Jadi setiap C ada 4 elektron, valensinya atas, bawah, kiri, kanan. C yang ini kiri, kanan, atas, bawah. Nah, sedangkan H pakai silang 1. Punya H masing-masing 1 ya. Punya H masing-masing 1. Nah, maka seperti yang tadi, maka ini C dengan H-nya berikatan, C dengan H berikatan, C dengan H berikatan. H mengambil 1 masing-masing. Nah, sekarang kita ke C yang ini. C di kiri ngambil 1, bawah ngambil 1, kanan 1, lalu ngambil C. Lalu yang ini bawah 1, kanan 1, atas bawah. Kanan 1. Jadi, sesama C ternyata bisa berikatan. Jadi, kalau kita tulis Lewisnya, C dengan C, nah terbentuk ikatan. Lalu ke atas ada H, di bawah juga ada H, di kiri ada H, di bawah ada H, di atas ada H, di kanan ada H. Nah, jadi ternyata C dengan C bisa membentuk rantai. Kalau C-nya 2 masih seperti ini. Bagaimana kalau C-nya 3? Bagaimana kalau C4? Maka nanti di sini C dengan C dengan C dengan C itu bisa membentuk rantai yang panjang. Kalau ini rantainya ada berapa? Namanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada rantai seperti rantai kapal gitu lah ya. Nah, ini pun masih bisa lanjut ke kanan, seterusnya ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh. Lalu siapa atas bawahnya? Atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Itu kita buat atom H. Atom H, atom H, atom H, atom H, atom H, atom H, atom H. Begitu juga yang ini. Ada H, 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 ada H. Kalau sini C boleh, H juga boleh. Nah, seandainya rantainya sampai sininya maka ada H. Nah, demikian untuk sifat dari atom C. Tetapi kalau kita ingin belajar efektif, biasanya ikatan C dengan H, C dengan H itu tidak digambar lagi. Jadi bagaimana penulisannya? Nah, jadi penulisan yang ini, struktur yang ini. Nah, C ini mempunyai H berapa? 3 buah. Jadi tulis CH3. Kalau udah garis. Jadi garis ini tetap ditulis. Jadi C dengan C tetap ditulis, tapi C dengan H-nya tidak ditulis. CH3, lalu ada CH3. Nah, gimana dia cara penulisannya? Lebih sederhana.
ada. Oke, nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjut materi hidrokarbon kita. Yaitu kita lanjut yang sekarang, yaitu tentang klasifikasi atau penggolongan. Penggolongan senyawa hidrokarbon. Penggolongan hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon. Nah, kita ingat bahwa karena hidrokarbon itu dapat membentuk rantai dan rantainya juga bermacam-macam, maka hidrokarbon digolongkan menjadi beberapa bagian. Baik, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang hidrokarbon. Nah, dalam hal ini kita belajar penggolongan hidrokarbon. Nah, kenapa harus digolongkan hidrokarbon? Karena hidrokarbon memiliki banyak jenis senyawa. Karena senyawanya banyak macam. Kenapa? Karena ada rantai yang terbentuk ya. Nah, maka jadi karena adanya rantai, kemampuan membentuk rantai. Karena atom C bisa membentuk rantai, rantainya banyak macam, maka hidrokarbon menjadi banyak macam sehingga harus digolongkan atau diklasifikasikan. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan jenis ikatan. Berdasarkan jenis ikatannya. Jadi C dengan C-nya maksudnya. Nah, yang pertama hidrokarbon jenuh. Nah, apa itu hidrokarbon jenuh? Yaitu ikatan yang terjadi antara C dengan C, ikatannya tunggal. Ikatannya tunggal, jadi misalnya C dengan C ini, nah jadi satu aja. Jadi di antara C dengan C, ikatannya tunggal. Nah, hidrokarbon yang kedua, hidrokarbon tak jenuh. Nah, kalau tak jenuh, maka ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap di sini bisa ada dua macam. Ada rangkap 2, ada rangkap 3, rangkap 4 nggak ada. Jadi C dengan C, nah bisa membentuk rantai, ada rangkap 2. Atau nanti bisa rangkap 3 gini. Nah, tapi di dalam rantainya itu ikatan rangkap 3-nya satu aja boleh. Yang penting dia ada rangkap 3 atau rangkap 2-nya. Oke, itu berdasarkan jenis ikatan. Nah, yang keduanya berdasarkan bentuk rantai. Berdasar bentuk rantai. Kenapa? Karena rantai karbon kan jadi banyak macam ya. Nah, jadi harus diklasifikasikan juga. Yang pertama alifatik. Alifatik itu rantainya terbuka. Jadi kalau ada gelangnya putus, nah itu namanya alifatik. Jadi C panjang walaupun berbelok-belok gini, tapi dia masih terbuka, belum nyambung. Nah, yang kedua alisiklik. Siklik itu siklus, berarti rantai tertutup. C lagi. Nah, maka di sini membentuk siklus. Nah, yang ketiga aromatis atau aromatik. Nah, ini ada ikatan rangkap 2 selang-seling. Rangkap 2 selang-seling. Tapi khusus untuk yang gini aja. Khusus segi 6. Rangkap, tunggal. Nah, jadi ada 3 buah ikatan rangkap. Itu namanya aromatik. Tapi aromatik ini dipelajari di kelas 12. Di kelas 11 belum belajar itu. Nah, kemudian kalau kita review lagi, berdasarkan jenis ikatan ada ikatan jenuh, ada ikatan tak jenuh. Ikatan tunggal ini contohnya adalah alkana. Nah, jadi nanti ada klasifikasi hidrokarbon alkana. Nah, kalau rangkap 2 alkena. Kalau rangkap 3 alkuna. Gitu. Jadi ada alkana, alkena dan alkuna. Beda apa nih?
ini huruf A, ini huruf E, ini huruf U. Ana itu ikatannya tunggal, ena rangkap 2, una rangkap 3. U tilu bahasa Jawanya ya, E duwe bahasa Betawi, A 1. Nah, kalau dia alisiklik biasanya disebut sikloalkana, alkana yang melingkar. Nah, gitu dia. Jadi kita udah kenal hidrokarbon